sempat cedera dulu, dicoret dari tim nasional, dicoret dari tim kontinental Pegasus juga. Pokoknya kalau menang hadiah steak ini aku kasih buat istri sama. Ini di belakang kamera itu ada bakul batik. Ini manusia terkencang di Surakarta, Mas. Oh. Malam ini saya senang banget. Biasa saya lihat di YouTube. Iya. Siap. Lihat di YouTube, lihat di sosial media. Manusia paling kenceng di Indonesia. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Aiman? Alhamdulillah baik Mas. Ternyata begini. Sama aja kan? Sama. Sorry. Apa kabar Mas Aiman? Alhamdulillah baik. Mas Aiman itu asli mana sih? Saya asli Bandung. Asli Bandung. Asli Bandung, cuman dari 2013 sudah di Jogja. Oh. Kebanyakan training camp ya udah. Training camp. Senang Di Jogja itu dari 2013 training camp. Ya. Betul. Training camp dan udah natap banyak gonta-ganti tim ya di Jogja terus. Oh gitu. Sebelumnya kenalin Mas Aiman, saya itu Janu. Siap Mas. Janu, saya tinggalnya di Solo. Siap. Kalau di Solo kan ada namanya, dia grup paling terbesar itu Solo Cycling Community. Nah, saya salah satunya. Oh siap. Dan salah satu penggemarnya Mas Aiman. Siap, makasih banyak Mas. Yang dulu saya paling notice itu kalau di YouTube finish dengan menangis. Oh iya, bukan itu di Tour Ijen. Oh Tour Ijen? Ya karena pada saat itu saya pernah gabung sama tim Banyuwangi kan. Nah salah satu senior saya pada saat persiapan Tour Banyuwangi itu meninggal. Namanya almarhum itu Mas Taufik. Ya cukup dekat sih. Dan pada saat sebelum start stake Banyuwangi itu di Tour Banyuwangi ya saya nazar. Pokoknya kalau menang hadiah steak ini aku kasih buat istri sama. Istri sama anaknya? Prize money-nya. Oh. Dan dia kecelakaan pada saat persiapan Tour Banyuwangi itu. Oh. Yes. Ya qadarullah saya menang hari itu. Ya nangisnya karena sedih lah. Sedih. Ya sama-sama cyclist. Dia sama-sama punya keluarga, punya anak. Ya gimana nasib anak sama istrinya kan. Ya disitulah sedihnya. Ikut ngerasain lah ya? Iya. Oke. Jadi itu prize money-nya didedikasikan buat keluarga yang sudah ditinggal. Ya itu tidak besar, cuman ya setidaknya bisa membantu. Gitu. Oke. Kesan-kesannya seperti itu. Ya saya pengen kenal lebih dekat nih sama Mas Aiman. Boleh. Dulu gimana sih ini awal cyclistnya itu? Dia bisa jadi sekencang ini? Waduh. Apa lahir ceprot terus langsung pegang sepeda? Enggak, jadi dulu itu saya awalnya dari kecil nggak ada basic keluarga atlet, nggak ada. Oh nggak ada? Saya mondok anak pesantren dari kelas 4 SD sampai SMP kelas 3. Nah setelah keluar SMA, namanya orang tua kan ingin mengarahkan anak-anaknya ke hal yang positif. Nah diajakin lah, bapakku kan kerja di salah satu bank swasta. Oke. Nah sepedaan biasa aja, touring-touring Sabtu Minggu. Itu di umur berapa itu? Itu kelas SMA kelas 1 umur 16 tahunan. Oke. Dan saya nggak ngerti jenjang atlet basic dari push bike atau BMX apa enggak. Jadi dulu cuma MTB-an doang. Nah dari situ saya suka sepedaan. Nah tetangga ada yang suka sepedaan jauh-jauh gitu. Dia punya ini, kalau sore dia buka roti bakar. Nah saya pengen sepedaan nih sama dia. Ya udah, saya beli roti bakarnya, ajak ngobrol. Besoknya sepedaan bareng. Nah dari teman yang ini kenal sama teman yang satunya yang balapan kelas kabupaten. Dari situ aku mulai kenal sama toko sepeda di Bandung, Bintang Baru Club, ACCEP namanya. Kemanapun balapan aku diantar dia, mau ke Solo, mau ke Banyuwangi, mau ke dekat pada saat junior dulu. Tapi sebelum itu sih masih diantar bapak. Mau ke Gersik kemana-mana tuh pakai mobil Jimny yang aku sekarang itu. Itu yang suka ngantar balapan kemana-mana. Jadi bapakku nggak ada basic pelatih juga, jadi cuma lihat di internet. Dulu kan internet pun tidak seluas sekarang kan, belum ada YouTube seluas sekarang, jadi cuman basic sepedaan aja lah.
bapakku nih ada di printin dulu, zaman dulu kan di printin, terus ya udah balapan tuh sebagai ajang latihan. Dan bapakku bilang semakin ya kita belajarnya di balapan, jadi setiap kesalahan di balapan dikoreksi, dibetulin, ya lumayan lah, kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya naik ke jenjang junior, udah diserahkan sama si klub amatir orang Bandung. Jadi aku kalau latihan cuman bawa HP sama bawa uang. Kalau ada apa-apa telepon dia, dan seminggu tuh bisa 2 kali sampai 3 kali latihan 200 kilo dulu, malah rajinan dulu sama sekarang. Karena dulu nggak terikat, sekarang lebih banyak terikat sama latihan bareng-bareng. Cuman ya dari situlah kita belajar perihnya di situ. Jadi pada saat itu ada seleksi SEA Games 2011 di 2011. Oke. Dan sementara aku masih umurnya tuh sekitar 16 tahun, dan pada saat itu waktunya udah ngalahin Tonton. Udah apa? Ngalahin Tonton Susanto zaman dulu. Itu salah satu pembalap senior. Waktunya pun sama. Cuman ya karena belum waktunya, aku cuma dikasih uang dan aku beliin grup set 105 dulu. Dari hasil tabungan? Bukan, dikasih sama ketua isi dulu. Karena aku bisa ngalahin waktu senior. Cuman gak dimainin SEA Games. Padahal kalau dimainin SEA Games dapat emas waktunya segitu. Bahkan dikasih cuma-cuma atau gimana? Dikasih uang aja. Podium sendiri, yang seniornya 1, 2, 3, aku podiumnya sendiri. Cuma karena waktunya bagus. Nah dari situ dibeliin grup set 105 sama bosku yang di Bandung itu, dibeliin frame Giant aluminium, ya dipakailah, pakai balapan LCC, lomba custom cycling. Nah dari situ sempat ditawar sama orang Singapura pindah negara ke sana buat SEA Games 2011. Cuman ya aku masih cinta Indonesia, ya dan masih di sini. Dan sorry. Ditawar orang Singapura buat pindah ke sana. Pindah negara. Buat mewakilin Singapura. Iya. Buat SEA Games 2011. Gak diterima sama Mas Iman? Enggak, saya masih cinta Indonesia. Karena? Masih cinta Indonesia. Tapi dari situ udah mulai ya masuk jenjang junior, main elit ya, beberapa kali ke Jurnas. Nah dari situ aku ikut PON Riau itu dapat nomor 4. Cuman gara-garanya bocor ban dan akhirnya dapat nomor 4. Udah gagal. Kalau nggak bocor ban berarti nomor ini ya? Ya katanya sih nomor 1 ya juga, cuman ya udah belum rezekinya lagi. Itu tahun berapa tuh? PON Riau itu 2012 apa 2013 lupa. Nah dari situ aku dipanggil squad SEA Games 2013 di Myanmar. Dan alhamdulillah pada saat SEA Games Myanmar dapat medali emas di nomor tim 2013 tuh. Berlanjut dari SEA Games 2013 kemudian masuk SEA Games Singapura, masih belum rezeki. Tapi pada saat PON Jabar alhamdulillah saya sempat cedera dulu, dicoret dari tim nasional, dicoret dari tim kontinental Pegasus juga. Cedera apa? Cedera lutut. Jadi dari sepedaan juga. Jadi jatuh atau enggak, jadi overtraining. Sebenarnya sih aku lama karena anakku lahir pada saat itu sebulan gak sepedaan, tahu-tahu langsung sepedaan jauh dan berat. Nah itu yang menyebabkan cedera. Istilahnya kalau sini kaget lah ya. Kaget dan dipaksakan. Ininya kuat, kakinya nggak kuat. Jadi semangatnya kuat, kakinya nggak kuat. Nah setelah itu dicoret dari mana-mana, aku balik ke tim DKI. Karena pada saat itu aku pada saat di Riau ikut Aceh, karena di skuad Jabar memang udah penuh kuotanya. Akhirnya aku ikut Aceh supaya bisa ikut PON. Nah dari Aceh pindah ke DKI. Nah di DKI dan si PON-nya itu di Jawa Barat, di Subang itu. Nah, alhamdulillah dapat nomor emas, dapat medali emas akhirnya di PON Jawa Barat, 1 emas 2 perak. Nah pada saat itu akhirnya masih ke Jurnas berapa kali, 2 kali nasional champ, individual time trial nasional champ.
Dan kemarin terakhir medali emas individu time trial nomor individu di SEA Games Filipina. Oke. Gitu Mas. Tahun berapa itu yang di Filipina? Filipina 2018. 2018. Oke. Terus setelah itu 2019. 2019 pandemi. Ya. Istirahat ya. Ya Yang lokal-lokalan lah ya. Lokal lah. Buat inilah ya. Dan aku bersyukur setelah pandemi mungkin banyak orang senang sepedaan, muncullah bibit-bibit atlet muda. Produk pandemi ya. Produk pandemi. Nah, yang penghobis, yang atlet juga muncul, tapi ya senang. Memang sih persaingan semakin ketat, aku rasakan. Dan aku mulai ngos-ngosan nih mengejarnya. Tapi ya aku ya bagus lah. Jadi ada olahraga sepeda di Indonesia semakin maju. Dan orang semakin tahu olahraga sepeda, bukan hanya badminton, bukan hanya sepak bola, bukan hanya voli, tapi balap sepeda juga ada. Mulai masuk ke ini ya, ke sisi rumah-rumah orang awam ya. Betul. Kalau dulu kan tahunnya kan sepak bola yang betul. paling inilah badminton. Ya mudah-mudahan sepeda bisa dihargain, dihargain olahraga itu. Amin ya, minta doanya amin. Oke. Tunggu, yang tadi tuh, setauku kan pandemi kemarin kan yang bibit-bibit baru itu penghobis. Ya. Itu juga terjadi di atlet. Itu juga terjadi di atlet. Oh. Jadi mungkin karena mereka belajar dengan senior-senior yang di tim nasional pulang kampung atau senior-senior yang itu sudah pensiun dan akhirnya mereka melatih anak-anak muda ini. Di lokal pride. Iya, lokal pride-nya mereka akhirnya terangkat semua, ya bagus. Jadi semakin muncul bibit-bibit atlet Indonesia seperti itu. Oh, saya kira cuman ini doang, cuman di lingkaran penghobis. Enggak, ya senang juga karena kan semakin banyak sponsor yang muncul dan support tim olahraga seperti mulai seperti itu. Oke. Kemarin kan habis nanjak di Cemoro Sewu tuh. Ya, Cemoro Sewu. Terus tadi kan ceritain gimana caranya penggunaan stride. Nah, ini yang aku mau tanyain, tipsnya buat nanjak buat teman-teman Solo dulu lah, yang diceritain lah Mas Iman, Mas Aiman yang dari mana? Dari bawah, dari Sukoharjo itu terus naik ke Tawangmangu. Ya itu kan hampir 40 kilo ya. 40 kilo ya? 40 kilo ini ada segmennya. Jadi itu Bromokom versi Cemoro Sewu. Versi Jawa Tengah ya? Segmennya, ya ini bentar aku buka nih. Mirip. Tapi berat ini Mas. Menurutku berat ini karena di atasnya semakin atas semakin tinggi. Karakternya merembet dulu. Ya baru kemana nih? Ini nanti kita screenshot di Instagramnya Mas Aiman. Di segmen lewat belakang itu Mas. Jadi ini start dari Karanganyar ini nih Mas. Wonorejo. Hah? Ini dari sini Mas nih. Oh yang dari arah ini toh. Udah mulai merembet. Ya dari arah. Oh Lalung. Oh dari Lalung. Oh ini dari Lalung terus ini kemana aja nih? Ini Sate Landa. Lalung terus finishnya di Sate Landa. Ya lewat pasar Tawangmangu dari Sate Landa, bukan lewat jalan utama. Oh oke. Itu benar-benar aku baru nyoba kan kemarin. Cemoro Sewunya jalan. Kalau Jawa Barat punya tanjakan Emen, ini punya Cemoro Sewu. Oke. Benar. Lebih serem ini ya daripada mana? Nah, tanjakan Emen tuh. Ya kurang lebih sama lah. Emen. Nah, tanjakan Emen biasanya kan kalau dulu ada kejurnas tanjakan tuh. Alpentropy. Kemarin di situ kan Porprov kemarin. Ya, Porprov Jawa Barat di Emen situ. Emen. Oke. Kasih tips dong Mas buat teman-teman Solo kalau mau nanjak di ini dari Karanganyar terus ke Tawangmangu sampai ke Cemoro Sewu. Nah, untuk menurutku, jadi kalau olahraga sepeda itu semakin kita sering bersepeda, semakin kuat dan kita akan mengenal karakter sepedaan kita masing-masing. Cuman pertama kita harus building endurance-nya dulu, daya tahannya dulu. Jadi misalnya kita mau ke arah Tawangmangu nih, kita harus benar-benar pertama mungkin misalnya berhentinya 2 kali atau 3 kali dari Karanganyar tadi dari itu. Startnya Mas Aiman tadi ya. Nah nanti semakin kesini semakin sering kita bersepeda, kita sampai benar-benar gak berhenti.
Jadi kita benar-benar misalnya udah siapin airnya, siapin stripe gelnya, stripe barnya. Jadi kita timerin misalnya stripe gelnya per 15 menit, stripe barnya per 30 menit yang kecil itu. Nah itu menjadi salah satu bahan bakar buat nanti di atasnya pas abis pasar Tawangmangu itu nggak lemes, nggak bong. Oke. Atau mungkin bisa sama soft drink atau misalnya ada energy drink juga yang bisa kita gunain. Ya intinya sih kita building endurance-nya dulu. Kemudian menurutku karakter tanjakannya yang di sini itu yang tadi yang di Tawangmangu sama Cemoro Sewu ya. Itu mungkin dari bawah kita nggak usah terlalu full gas karena di atasnya kan berat mas. Jadi benar-benar di heart rate kita misalnya 150 atau mungkin di power FTP-nya di zona 3, jangan lebih dari zona 3 kita. Kalau mungkin di power FTP itu pas masih merembet. Ya pas masih merembet. Nah kalau udah mau ke Sate Landak tuh, mau ke pasar Tawangmangu, nah itu baru kita kan udah mulai pace-nya pokoknya heart rate jangan di atas 170. Kalau bisa, jadi kita relax dulu. Nah, nanti baru last effortnya setelah pasar sampai ke atas. Karena yang berat kan pas talang air itu kan. Nah, di situ. Itu namanya tanjakan putus. Oh, medan magnet ya? Medan magnet. Tanjakan putus asa. Tanjakan putus asa. Sama biasa. Nama segmennya. Oh, nama segmennya Tanjakan putus asa. Oh, baru tahu. Tanjakan putus asa itu yang dari pasar Tawangmangu. Jalur baru kan, Cemoro Sewu kan ya. Jalur lama. Ya, jalur lama lebih berat. Yang dulu dipakai Tour Indonesia terakhir. Bule aja jalan kaki mas itu mas. 2011 itu. 2011 ya. Siapa yang jalan kaki? Bule. Suaranya sih ini. Eric Shepard ada orang Australia udah berhenti tuh sih. Nah sama Bambang. Kalau juara stake-nya memang Dani Lesmana di situ. Jadi kalau misalnya tipsku mungkin dari bawah tuh pakai 39 nuntut semua. Jadi dari bawah tuh mungkin speednya 15 kalau buat para penggemar. Pokoknya jangan turun dari 10 aja speednya. Dari bawah tuh dari startnya segmennya Mas Aiman tadi ya? Bisa 15 sampai 20. Oke. Nah nanti kan udah ada sekitar 20 menit atau 30 menit dari situ ada pasar tengah-tengah tuh. Yang di ujungnya apa tuh gak tahu namanya. Pasar Tawangmangu. Sebelum yang di bawah, sebelum tanjakan landak ada mas pertigaan itu loh. Oh ya. Sebelum lapangan bola. Sebelum lapangan bola. Matesi. Oh lewatnya Landak. Oh iya. Matesi situ, nah baru jangan di bawah 10, antara 10 sampai 12, 13 karena itu agak berat. Nah, udah mau ke Landak ya minimal bisa ditahan di 10 lah speednya. 10, 7, 8 sampai 10 soalnya itu berat, kasihan atau yang udah kenceng mungkin bisa di atas 10. Jadi aku nggak fokus ke power juga mas, karena kalau aku lebih fokus ke average speednya. Jadi misalnya di tanjakan putus asa nih. Kalau minggu kemarin cuman bisa tahan 11. Nah, besok bisa 11,5. Jadi besok pas ke situ lagi harus bisa 12. Oh, aku lebih nge-push. Berarti naiknya per 0,5 gitu ya? Per 0, ya? Semampunya kita kalau bisa pas lewat situ misalnya per naiknya segimana pokoknya harus improve segitu. Jadi kita juga bisa aplikasiin ke semua tanjakan. Kemanapun kita pergi, aku coba deh dari bawah nggak langsung disut berarti, tapi aku konstanin misalnya dari bawah sampai atas ditahan coba di 11 speednya atau di 12 atau di 15. Mungkin itu semua bisa diaplikasiin buat tips teman-teman yang mau nanjak kemana. Oke, thank you Mas Aiman. Jadi istilahnya kalau kayak gitu kita harus ngerti ini dulu, ngerti apa namanya? Rute. Nah, bisa, karena kan makanya itu kita harus banyak sering coba kalau pengen kencang di tanjakan itu harus banyak sering coba di rute itu. Jadi yang tadinya biasanya ke rute itu berhenti 2 kali nih sampai nanti nggak berhenti, kan kita udah tahu pace tanjakan ini berapa speednya. Nanti gimana kayak gitu mas. Oke. Wah seru banget dapat tipsnya dari Mas Aiman Cahyadi, manusia terkencang di Indonesia. Amin. Ini di belakang kamera itu ada
Bakul Batik. Ini manusia terkencang di Surakarta, Mas. Oh, siap. Bakul Batik Sisi. BBCC. Dulu yang Bromocom itu dapat pertama ya. 2019 ini dapat nomor, Mas. Ya. Serius dulu ini aku. Mantap. Iya. Nah, terakhir nih Mas Aiman. Siap. Mimpinya Mas Aiman ini apa sih? Kan dari kecil, dari apa namanya? Dari umur 13 tahun tadi ya? 16. Enggak sepedanya ketemu. Iya, 16. Oh, 16 ya. 16 16 kan sepedaan terus. Sekarang berapa? Sekarang 27. Udah 7. Udah 11 tahun ya. Iya, udah 11 tahun. Mimpinya? Iya, Mimpinya sih aku pengen bagian orang tua. Terus apa namanya? Ya bisa bermanfaat lah buat teman-teman. Jadi siapapun kayak gini nih. Aku ada di Mula Cycling, terus kan banyak di Instagram lumayan banyak lah follower meskipun gak terlalu banyak. Tapi kan kayak yang mau support aku tuh kayak Strive nih. Kalau mau support aku, kalau kamu mau support aku, kamu harus support teman-temanku juga. Oke. Kayak Giant kalau mau support aku harus support teman-temanku. Karena aku ada di posisi ini sekarang karena support dari teman-temanku sendiri itu juga. Karena dari sparring partner latihan sehari-hari, kemudian strategi di balapan itu semua support system dari teman-teman. Jadi ada apapun sponsor yang mau masuk ke aku, teman-temanku harus kebahagiaan. Oke. Gitu. Bahagiain orang tua ya. Bahagiain orang tua aja lah, sama teman, bermanfaat buat orang lain. Itu aja sih. Ya kalau syukur-syukur ada bonus, misalnya dapat medali di multi event ya alhamdulillah. Oke. Kalau belum rezeki ya gimana lagi. Balapan sekarang masih beberapa kali kalah. Ya belum rezeki mas, mau gimana? Jangan dihujat. Saya juga manusia. Tapi seorang Aiman ini makan ayam kan? Ya, makan lah mas. Makan gorengan. Ya kalau nyicip lah. Kan sama manusia. Kalau misalnya pengen banget ya nyicipin lah. Oke. Ayam Tapi goreng makan kan? Makan mas. tiap hari? Kadang-kadang tuh. Oh kadang-kadang, nggak tiap hari juga. Indomie Kalau makan pengen. nggak, Mas? Kadang-kadang. Indomie makan. Ya kalau lagi pengen aja. Kan paling enak tuh ya lagi ke Cemoro Sewu makan Indomie, teh manis, Pedes. susu pedas, pakai telur, pakai sawi. Cuman ya jangan sering-sering. Teman-temanku yang menang badminton emang gak pernah. Mereka bawa Indomie tuh di kamar-kamar. Jangan bilang Bu Mirica. Oh iya. Gak boleh ketahuan. Bilangnya harus bisik-bisik ya Mas Iman. Gak boleh, harus gizinya harus dijaga. Ya pokoknya sukses lah Mas Iman. Siap, sama-sama Mas. Sukses untuk balapan-balapan selanjutnya. Terima kasih banyak udah diundang sama teman-teman Solo Cycling Community. Ya, oke. Dan guyup terus. Amin. Sehat selalu. Amin. Amin. Oh iya, kasih pesannya buat teman-teman Solo Cycling Community Mas. Pokoknya yang ada di Solo dan sekitarnya. Jangan bosan sepedaan. Kalau ada yang bosan ingetin lagi, saling ingetin sama teman-temannya. Sehat selalu. Oke, thank you banget Mas Aiman Cahyadi. Sama Mas. Ya, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.